Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Yunus lan ngendika sapa Syekh Yunus bin Ubaidin bin Ubaid ngendikane al-wara'ah ing lafad al-wara'ah. Al-wara'u tawi wara' al-khuruju iku metu min kulli syubhatin saking sekabehane syubhat. Wara' ini versi Syekh Yunus bin Ubaid adalah keluar min kulli syubhatin, keluar atau menjauhi dari setiap hal-hal yang syubhat. Syubhat ini tak jelas halal, tak jelas haram. Orang yang wara', jangankan yang haram, yang syubhat saja enggak mau. Ini orang wara'. Karena bagi orang wara', syubhat itu lebih cenderung kepada haram. Lebih cenderung kepada haram. Maka orang yang wara' enggak mau syubhat itu. Begitupun juga kita waktu ajar bahwa yang syubhat pun harus kita jauhi. Karena ada hadis begini, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halalnya jelas, haramnya jelas. Ngan syubhat. Dan syubhat ini lebih cenderung kepada yang haram. Kalau bukan milik kita, kalau bukan hak kita, yang namanya dunia itu jauh. Zaman makin kadang ada patah Madura yang salah kaprah. Nyari sehalal berepot, boleh nyari seharam berepot, boleh nyari sehalal. Pokong gue ompak kapian sedikit. Gak tahu apakah itu milik orang lain, gak tahu. Maka menurut Syekh Yunus ini, orang bisa dikatakan wara' kalau dia sudah mampu menjauhi dari hal-hal yang syubhat. Wa muhasabatun nafsi dan introspeksi diri. Apa introspeksi ini? Ketong kecubaan tibi. Ke introspeksi, muhasabah. Tong metong ker-peker ngen-angen kecubaan tibi. Maka kalau orang memiliki kesibukan seperti ini, dia pasti gak akan sempat memikirkan kekurangan orang lain. Karena mikir kekurangan TV itu pun luar biasa. Tak kira mah sampai mikir kekurangan TV. Fi kulli torfatin, dalam setiap torfah itu kedipan mata. Artinya hanya beberapa detik, gak sampai 5 detik. 1 detik pun diintrospeksi. Agak nih, diintrospeksi. Lebih-lebih kalau mau tidur gitu. Malam hari itu mau tidur, itu introspeksi. Ya Allah, saya selama 24 jam, mulai kemarin mau tidur, bangun tidur sampai setengah tidur kembali, apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya ucapkan, apa yang sudah saya pikirkan, apa yang sudah gerak-gerikkan, baik zahiran wa batinan, jasmani rohani. Dan ini perlu dimuhasabah, introspeksi. Lebih-lebih mata nih, berapa kali mata nih melihat sesuatu yang haram. Begitulah kira-kira. Cuma ini saya gambarkan dengan kacamata santri, kacamata ilmu tasawuf. Karena yang kita kaji pada saat ini adalah kitab kuning, kitab tasawuf. Tapi andai kita aplikasikan kepada hal-hal di luar ini juga bisa ya. Baik, yang terakhir saya ingin menyampaikan begini, mari hidup di dunia ini jangan disia-siakan. Karena hidup di dunia di samping hanya 1 kali dan sebentar. Hidup 1 kali dan cuma sebentar. Sampai mati lagi kalau boleh. Dan sebentar, hanya beberapa tahun, apalagi yang sesudah seperti saya ini.
Lalu berapa tahun lagi, kalau tahun ini sudah mati. Kalau hanya kita terjebak dan didikte oleh makhluk, susah hidup itu. Didikte noroten karena anak, karena bini, karena manusia, karena tetangga. Didikte, bingung nanti. Aduh, ruwet. Kalau nggak dipasrahkan kepada Allah tadi. Maka kalau ingin hidup tentram, tenang, jangan mau didikte oleh masa. Walaupun masa tak dikte, kadang kita terdikte. Contoh misalnya Mahfud ke saya, Mahfud ini mau tahu tak atas apa? Mahfud kan tak tahu dikte ke sengkok, kan tak tahu kan? Tapi kita yang merasa terdikte kadang. Saya ini bicara seperti ini, karena pada Mahfud. Misalnya itu terdikte, walaupun Mahfud tak dikte, kita terdikte. Saya pakai baju yang seperti ini karena saya ada di depan jemaah supaya begini, kan terdikte sendiri itu, bukan karena Allah. Maka sulit bahagia seperti itu. Pokoknya gini aja lah, malah gampang dipahami. Intinya, kesimpulannya, suatu saat nanti saya yakin dengan optimis, walaupun tidak kebablasan, saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan nikah akan nanti bisa sampai renung, dan pasti saya akan renung apa yang saya sampaikan nikah. Mungkin tidak kondisional, tapi nanti dikala sampai berhenti dari pondok dan banyak yang dihadapi, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perjuangan, sibuk dengan keluarga, insya Allah akan ingat apa yang saya sampaikan sekarang ini. Makanya saya sering mengatakan mau ngaji ini ke ongguan, fokus mendengarkan ongguan, mau bisa doa banjak bersalam reng-reng gitu. Dan lebih baik lagi posisi dalam punya wudhu, ini lebih bagus oleh posisi dalam punya wudhu. Jadi ilmu selalu cekak, walaupun mungkin bisa diamalkan 5 tahun, 10 tahun akan datang. Yang mengaji model lo ke guru sulit, repot nih, jadi repot nih kan. Anak makin banyak orang alim, banyak orang yang tetap manfaat tak berokah, karena model ngaji ini kurang pas. Apalagi lo ngaji kan ke Google lagi, ke YouTube dan lain sebagainya. Maka keberkahan mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus memohon perlindungan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari keberkahan ilmu yang mulai sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat ini. Wallahu a'lam bishawab.